Hai guys, selamat datang lagi di Cerita Maya bersama aku, Maya. Buat teman-teman yang barusan aja subscribe, aku ucapin terima kasih. Subscriber aku terus nambah, walaupun belum capai di angka 300, tapi aku udah bersyukur banget karena pertambangannya cukup cepat menurut aku. Terima kasih ya. Terus buat kalian yang baru aja denger Cerita Maya dan baru tahu ada Cerita Maya di YouTube, buruan subscribe ya, jangan lupa. Nanti aku akan sering posting cerita misteri atau pengalaman misteri yang dialami oleh orang-orang atau kalian yang nonton melalui DM di Instagram cerita_maya. Nah, untuk kesempatan kali ini kebetulan banget aku mau bacain cerita yang dikirimin oleh teman aku namanya Dita. Sebenarnya bukan temen juga sih, kami belum pernah ketemu. Cuman kita pernah ketemu di suatu sosial media dan udah lama nggak komunikasi. Sampai akhirnya alhamdulillah kami dipertemukan lagi melalui Cerita Maya. Dan pada kesempatan kali ini dia pengen membagikan pengalaman horornya ke kalian semua subscriber pecinta Cerita Maya. Kenapa jadi pecinta ya? Oke. Aku akan perkenalkan, nama teman aku ini adalah Dita. Dita adalah seorang penulis cerita yang aktif di dunia supranatural pada zaman itu. Mungkin sekarang juga beliau masih aktif, cuman sekarang lebih ke podcast dan nulis. Dia penulis cerita horor gitu ya. Nanti aku akan kasih linknya podcastnya Dita ini biar kalian bisa ya kelihatan muka aku nggak apa-apa ya. Jadi biar kalian bisa dengerin juga cerita-cerita horor yang di-post oleh Dita, oke? Jadi dia mengalami kejadian horor yang belum terpecahkan walaupun dia udah tanya ke suaminya, yang kebetulan suaminya adalah ikut aktif juga di dunia supranatural. Bahkan suaminya pun tidak berani menelisik lebih jauh karena dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Dita pengen sharing ke kita semua ceritanya. Jadi mari kita simak sama-sama. Tahun 2016 ada acara job fair di Semarang, di salah satu universitas tinggi yang ada di sana. Dia janjian sama temannya, tapi pada saat hari H, jam tersebut temannya tidak bisa datang sehingga dia terpaksa harus jalan sendiri ke tempat job fair itu. Sampai di parkiran, dia udah merasa ada yang aneh. Tapi dia berusaha menepis dan nekat aja masuk ke dalam gedung. Di tempat registrasi seperti biasa di acara job fair itu kan kita ngisi data-data dan berkas-berkas. Terus kita dapat biasanya selebaran dari perusahaan-perusahaan itu ngasih selebaran buat kita kan ya, biasanya begitu. Cuman pada saat registrasi tersebut Dita udah merasa ini kok aneh ya, berasa penuh banget gitu. Dia rasanya tuh penuhnya tuh sambil ada rasa dingin seperti ditusuk jarum dan ditusuk pisau. Dingin sakit gitu loh. Pokoknya tidak enak lah. Dan setelah dia melirik kiri kanan, menurut pandangannya itu orang-orang tuh tidak penuh. Orang-orang ada tapi tidak sepenuh job fair yang diadakan oleh tempat-tempat yang lainnya gitu, tidak sepenuh biasanya. Tapi menurut pandangan batinnya Dita, ruangan gedung tersebut penuh terisi. Padahal ketika dia lihat kondisinya normal. Sampai di dalam dia keliling seperti biasa, bahkan dia sempat interview. Tapi yang namanya orang sensitif dan orang peka ya, pasti dia ngerasain getaran aneh di dalam dada. Walaupun dia tetap berusaha menepis dan menyingkirkan semua rasa yang dia rasakan gitu. Sambil terus keliling-keliling dia nyari perusahaan yang cocok.
Akhirnya dia ada kesempatan buat ngisi berkas di salah satu perusahaan. Tapi ternyata ada hal yang terjadi yang di luar dari logika. Awalnya dia anggap biasa aja, dia nggak ngira gitu loh. Pas dia isi form di salah satu perusahaan yang dia ingin untuk masuk, dia merasa tempatnya itu makin lama makin rame, teman-teman. Seperti berdesakan dan pada nempel gitu loh. Pada nempel banyak orang, gimana sih, sesek kan rasanya kalau ada banyak orang di sekitar kita. Tapi ketika Dita ngelihat ke sekeliling, tidak ada banyak orang. Ada space, walaupun ada orang antri di belakangnya, cuman ada space. Jadi dia masih seharusnya masih bisa menghirup udara segar dan nafas lega ya. Cuman dia merasa tadi dikelilingi banyak orang dan dia merasa ada banyak laki-lakinya yang mengelilingi dia gitu. Kemudian akhirnya dia tetap acuhkan rasa itu, tapi aneh, ketika dia mau menulis, bolpennya tidak bisa dikendalikan. Jadi ketika dia mau nulis gitu, ada sesuatu yang menahan bolpen itu supaya tidak tercoret. Jadi dia gerak sendiri tuh bolpennya. Jadi dia nggak bisa ngisi form. Dengan susah payah dia berusaha tarik menarik, dia sampai bingung. Dia bertanya, ini kenapa sih gitu kan? Dia ketakutan dong, kok bolpennya begini gitu. Karena ini pengalaman pertama yang dia alami, jadi dia benar-benar takut, tapi tetap berusaha tenang karena kondisinya rame kan. Masa iya dia sendiri yang merasa aneh di tempat rame itu gitu. Dia berusaha tenang, dia baca doa. Akhirnya bolpennya tetap pengen gerak sendiri. Dia tetap berusaha melawan dan bolpennya kelempar. Dia pikir bolpen kelempar itu adalah akhir, tapi adalah awal dari semuanya. Akhirnya selesai menulis form, dia memutuskan untuk cepat-cepat keluar gedung. Tapi ternyata ketika bolpen kelempar, ada peserta yang teriak-teriak tidak jelas. Ini peserta ya, bukan panitia. Kayak kesakitan, padahal tidak ada kejadian seperti kejadian melukai dia, kayak ditusuk, dipukul atau apa, nggak ada. Tapi dia teriak-teriak seperti kesakitan. Kebetulan di dekatnya si peserta itu ada banyak laki-laki, jadi laki-laki itu pada kebingungan. Ini kenapa kok tiba-tiba teriak begini gitu. Tapi Dita tahu bahwa peserta ini kesurupan dan gedung ini tidak normal. Jadi Dita berpikir, sudahlah, buru-buru isi form dan lebih baik aku pulang. Aku tidak akan mau balik lagi ke universitas ini. Jadi dengan cerita ini kita memecahkan pandangan bahwa di kondisi yang lumayan rame, terang, siang, dan banyak orang, ada kejadian yang di luar logika. Jadi nggak selalu gangguan dari hantu dan setan-setan itu adanya di malam hari, teman-teman. Akhirnya Dita kabur dan tidak bisa menghadapi orang kesurupan, jadi dia memutuskan untuk kabur aja. Bukannya dia melarikan diri dari tanggung jawab ya, karena dia nggak bisa menghadapi orang yang kesurupan. Jadi sejak itu dia say no atau menolak job fair yang diadakan oleh kampus itu. Gitu teman-teman cerita dari Dita hari ini. Nanti mungkin dia akan cerita lagi beberapa pengalaman dia. Ada yang udah dikirim ke aku dan sudah ngantri untuk dibacakan buat kalian. Nanti aku akan bacain lagi, jadi buat kalian yang masih penasaran cerita selanjutnya, bisa terus disimak dan jangan lupa nyalain lonceng di Cerita Maya. Terus buat kalian yang belum subscribe, yang cuman dengerin, aku bisa lihat loh banyak banget yang cuman nonton tanpa subscribe. Ya ampun teman-teman, please dong subscribe itu gratis.
Aku kan pejuang 1000 subscriber. Tolong ya di subscribe teman-teman. Terima kasih banyak buat yang udah subscribe. Terus jangan lupa komen gimana menurut kalian pengalaman nyata dari Dita teman aku ini. Silahkan komen di bawah pendapat kalian. Juga kalian yang pengen share ke sosial media yang kalian punya silahkan. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu kapan pas video aku di-upload. Kalian juga yang punya cerita horor dan misteri, dan tentunya harus pengalaman pribadi yang nyata ya, jangan cuma fiksi. Silahkan DM ke Instagramnya cerita_maya, aku tunggu. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di Cerita Maya episode berikutnya. Bye-bye.